Dan yang terakhir adalah nabi yang akan datang. Nah, saya ingin mengulas dengan Pak Pendeta, siapa nabi yang akan datang yang mencakupi semua ajaran para nabi termasuk ajaran Musa alaihissalam. Ini penting untuk kita kaji lebih dalam. Kenapa? Biar kita tahu bahwa selama ini siapa di antara kita yang hidup di angan-angan, hidup di atas sebuah pondasi yang lemah, ibarat membangun sebuah bangunan di atas pasir. Lemah dan tidak ada harapan untuk dijadikan sebagai jalan menuju kepada keselamatan di akhirat. Nah, saya melihat di dalam kitab Pak Pendeta Yohanes 1, Yesus itu adalah Mesias, Yohanes Pembaptis itu adalah Elia, dan siapa nabi yang akan datang? Ini penting untuk dikaji. Nabi yang akan datang yang mengajarkan segala hukum-hukum, yang mengajarkan segala keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Nabi ini harus kita cari. Paulus tidak mungkin, karena Bapak sendiri mengatakan, saya nggak mau, saya tidak terbiasa menyebut perjanjian lama. Saya biasa menyebutnya kitab nabi-nabi, dan perjanjian baru saya sebut dengan kitab rasul-rasul, kitab para rasul. Dengan demikian, Anda membatasi bahwa ternyata di perjanjian baru ini tidak mencakup masalah kenabian. Artinya tidak ada nabi setelah Yesus di dalam kaidah-kaidah kekristenan. Nah, sedangkan ada 3 yang ditunggu oleh orang Yahudi. Yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Mesias, dan yang ketiga adalah nabi yang akan datang. Nah, seorang pendeta pasti sudah belajar ini. Saya tidak mengharapkan seorang pendeta yang ganteng seperti ini pun tidak mengerti materi ini. Jadi, dengan datangnya nabi ini, beliaulah yang menyempurnakan segala pengajaran nabi-nabi termasuk Taurat. Saya simpulkan sekali lagi, Yohanes Pembaptis adalah Elia, kemudian Yesus adalah Mesias yang ditunggu, dan nabi yang akan datang. Nabi yang akan datang ini yang kita harus upas tuntas siapa beliau. Dan saya minta pendeta dalam hal ini jujur mengakui. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam Yohanes 1, Pak, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang, lalu dia mengatakan, lihatlah, ini adalah anak domba Elohim. Tapi sebelum itu, Yohanes ini sendiri itu dikira bahwa dia itu adalah Elia. Nah, di ujung pengajaran Yesus, Yesus menjelaskan bahwa betul Yohanes Pembaptis ini adalah memang Elia. Dan Mesias itu adalah akulah dia. Lalu nabi yang akan datang siapa? Yesus lagi? Oh, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Nabi yang akan datang ini yang harus kemudian kita ulas untuk menggenapi Taurat sebagai pengajaran yang datang kepada sekelompok kaum saja, sedangkan manusia bukan hanya Bani Israel, manusia lain butuh pengajaran yang universal. Demikian. Baik, terima kasih. Saya tidak membuang-buang waktu lagi. Taurat saja tidak lengkap di Al-Quran. Bagaimana mereka mau mengetahui kelanjutannya? Hukum Taurat yang mendetail itu ada di dalam Alkitab. 53.000 ayat dibandingkan dengan 6.666 ayat. 6 kali lipat. Jadi di sini di perjanjian lama ini, di kitab para nabi ini, jelas dan rinci semua mengenai Taurat. Bagaimana mempersoalkan kegenapan dari Taurat sedangkan Taurat saja tidak diketahui dengan lengkap. Baik, siapa tahu mereka ingin tahu, saya akan jelaskan. Nabi yang dimaksud itu, di Alkitab pun ada dituliskan itu, akan ada nabi dari antara saudaramu seperti Musa. Dari antara saudaramu, bukan nabi dari luar Israel. Saudaramu, itu satu. Lalu kemudian hari, dikira ini karena menurut pemaham Al-Quran, dikira ini nabi ini seseorang saja. Bukan, ada banyak lagi Bang Juma. Ada Daud, ada Joshua, ada Daud, ada hakim-hakim. Di sini banyak nabi. Kemudian ada Samuel, kemudian ada Tawarik, ada Ezra, Nehemia, Esther, Ayub, kemudian Yesaya, Yeremia, Yehezkel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadya, kemudian Yunus, Mika, dan seterusnya sampai Maliaki.
Ada banyak nabi yang menggenapi dari nubuatan itu. Nubuatan artinya dituliskan untuk masa depan. Ada banyak nabi lagi, jadi bukan satu. Setelah dituliskan itu kepada Musa, Musa tuliskan itu, digenapilah itu oleh beberapa nabi, masih banyak. Nah, kemudian saya mau bertanya, apa yang dilakukan Musa mengenai memberikan korban bakaran, korban persembahan, domba disembelih, itu ajaran dari surga. Di Alkitab jelas dikatakan, buatlah seperti apa yang kamu lihat di surga. Buatlah bait kudus, terbagi dua, bilik yang maha suci dan bilik yang suci. Maka dipersembahkanlah domba, dibuatlah seperti aturan-aturan dari surga. Persembahkanlah domba itu, sebab dengan cara demikian bisa mengampuni dosa. Tidak ada cara lain untuk mengampuni dosa kecuali persembahan domba. Ini dilakukan sejak zaman Adam jatuh ke dalam dosa. Dilakukan ini, persembahan-persembahan untuk pengampunan dosa ini, 4.000 tahun lamanya sampai Yesus lahir. 4.000 tahun lamanya mereka mempersembahkan korban. Jadi mohon maaf, tidak ada di orang-orang tertentu berhenti di situ korban, kecuali setelah Yesus disalibkan tahun 33. Tahun 33 disalibkan, berhentilah korban. Tidak ada lagi. Apa buktinya bahwa berhenti korban? Itu tirai yang di bilik maha suci yang ada di Yerusalem terbelah dua, robek dengan sendirinya. Yang merobek itu adalah malaikat surga, menandakan bahwa tidak perlu lagi kalian melakukan hukum-hukum Taurat, yaitu korban. Korban yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang telah mati di dalam kayu salib. Jadi 4.000 tahun yang kalian lakukan itu adalah korban bayangan. Inilah korban yang sesungguhnya. Berikutnya setelah Yesus tidak pernah lagi melakukan korban. Jadi Yesus menggenapi hukum Taurat, yaitu mengenai korban-korban sembelihan. Jadi hari Gerafirat di dalam Israel sekali setahun dikumpulkan semua domba-domba yang sudah disembelih itu, darahnya dipercik di dalam tirai di bilik maha suci itu dihapuskan, dicucilah itu semua dalam hari Gerafirat. Artinya disitulah hari penghapusan dosa. Jadi dosa-dosa yang selama setahun sudah dimasukkan di dalam bilik maha suci, dihapuskanlah itu dalam hari Gerafirat. Nah, yang paling penting di sini umat Kristen harus tahu, penyucian hari Gerafirat itu berasal dari surga. Yang melakukan itu hanya Yesus Kristus sendiri, masuk ke bilik yang maha suci, memulai pengadilan kepada orang mati di surga pada tanggal 22 Oktober 1844 sampai ke depan. Artinya dosa-dosa orang mati mulai dari zaman Adam sampai ke depan. Nah, kenapa saya katakan ke depan? Karena akan ada berhentinya di mana? Pada saat itu berhenti, waktu ya. Pada saat itu berhenti, maka pengadilan kepada orang hidup akan dimulai. Sampai saat ini informasi masih digali. Waktunya habis, Pak Pendeta. Ya, masih digali apakah. Oke, mohon izin Pak Pendeta. Jadi, Ya. saya selalu kekurangan waktu menjelaskan ya. 53.000 ayat ini banyak. Ini diskusi soalnya Pak Pendeta. Kita bagaimanapun ini posisi diskusi ya, bukan ceramah maupun pidato. Di sini diskusi ataupun debat. Jadi saya harapkan dari pihak Kristen maupun pihak Muslim ketika menyatakan sesuatu itu dilandasi dengan dalil ya. Harus dilandasi dan diperkuat dengan argumentasinya itu dengan dalil. Nah, silakan Bang Juma, kita beri waktu lagi 5 menit. Jadi di sini bukan masalah kurang waktunya Pak Pendeta maupun juga pihak Muslim gitu ya. Harus dengan dalil argumentasinya ya. Dengan dalil dan juga fokus kepada pertanyaan dan juga tema yang ada. Silakan Gurunda, kita persilakan waktunya 5 menit dari sekarang, tanggapan maupun pertanyaan yang tadi. Silakan. Iya. Tadi di awal saya mengatakan bahwasanya adakah di dalam Bible sebagai penggenapan Taurat di mana Yesus itu dikatakan diutus sebagaimana Musa alaihissalam, dan Pak Pendeta tidak menunjukkan data itu. Kalau saya tadi Al-Quran Al-Musawil itu Al-Musamil sudah dikatakan di data nomor 10-nya, 15-nya, bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sama seperti Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam, dan itu terindikasi Ulangan 18
yang sering kita jadikan sebagai bahan pendiskusian dalam menuturkan sebuah kebenaran. Kemudian di Yohanes 1 yang saya maksud, Pak Pendeta pasti menguasai data itu. Dari data nomor 19 sampai data 21. Bagaimana orang-orang Yahudi mengutus kemudian beberapa imam dan juga orang Lewi datang kepada Yohanes Pembaptis dan bertanya, "Wahai Yohanes Pembaptis, apakah engkau ini adalah Elia?" Yohanes mengatakan, "Bukan." "Kalau begitu, apakah engkau ini adalah Mesias?" Yohanes Pembaptis juga mengatakan, "Bukan." "Apakah engkau Kristus ini?" "Bukan." "Atau jangan-jangan kau adalah nabi yang akan datang itu?" "Bukan juga," katanya. Jadi berdasarkan narasi yang dibangun di dalam kitab Yohanes, data 19, runut sampai data 40, itu jelas sekali bahwa memang Bani Israel di zaman Yesus, saya ulang lagi, di zaman Yesus, Bani Israel itu menunggu 3 sosok yang datang. Yang pertama adalah Elia, di mana Yesus menerangkan di dalam Matius bahwa Elia itu adalah Yohanes itu sendiri. Kemudian Kristus itu adalah Yesus itu sendiri. Dan nabi yang akan datang ini, yang Pak Pendeta mohon dijelaskan siapa nabi yang akan datang, karena ternyata nabi itu bukan Yesus. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika di dalam Al-Quran dikatakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau itu adalah rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi Islam datang dengan Al-Qur'annya ini sebagai penutup ajaran para nabi. Dengan data yang saya bawa, ya, Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 40 tadi, Nabi Muhammad dikatakan rasul dan penutup para nabi. Nah, setelah Nabi Muhammad ini datang, seruan kepada Bani Israel, "Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum." Ada nabi yang datang kepada kalian wahai ahli kitab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa Al-Qur'an sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk, Islam sebagai jalan keselamatan. Nah, ini diterangkan. Jadi saya tidak ingin egois di sini membahas tentang Islam, bagaimana Nabi Muhammad diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya nggak mau ke situ. Tapi saya ingin berpaku kepada pengetahuan Pak Pendeta tentang Nabi yang akan datang ini. Dan itu diucapkan zaman Yesus. Belum lagi kalau kita membaca Kisah Para Rasul 3, 22 sampai 23 atau 21, 22, 23. Bukankah di dalam Taurat akan diutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Nah, yang terjadi pada zaman Yesus sebagai Kristus atau Mesias, dia yang dibasmi, dia yang dilenyapkan, dia yang dihilangkan. Lalu mana nabi yang ketika ajarannya tidak didengarkan, maka dia akan dilenyapkan. Sebagaimana data yang ada di Ulangan 18, 19, barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan yang kuperintahkan kepada nabi tersebut, maka aku akan memintai pertanggungjawab kepadanya. Nah, jadi Pak Pendeta mohon, sekali lagi saya katakan, siapa nabi yang akan datang yang melengkapi ajaran Torah. Kalau Bapak masih mengatakan, oh, di kitab kami banyak ayat, Pak, percuma banyak ayat, karena semua dibatalkan oleh Paulus. Demikian. Silakan. Oke, iya. Sekarang penanggapan dan penjawaban dari pihak Kristen. Saya ulangi lagi ya. Jadi diskusi ini fokus pada pertanyaan yang pertama dan diperkuat dengan dalil. Fokus pada pertanyaan, diperkuat dengan dalil. Kalaupun mau memberikan pertanyaan pada pihak lawan sesuai dengan tema yang ada. Saya katakan lagi dengan tema penggenapan Taurat, apakah di Perjanjian Baru ataukah Al-Quranul Karim.
Silakan untuk fokus di pertanyaan dan diperkuat dengan dalil. Silakan dimulai Pak Pendeta dari sekarang. Ya. Kegenapan dari hukum Taurat tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada itu di dalam Alkitab. Bahwa Yesuslah yang menggenapi semua hukum Taurat. Kenapa? Karena di hukum Taurat upah dosa adalah mati. Kematian domba yang selama 4.000 tahun itu hanya bayangan. Kematian yang sesungguhnya adalah makhluk surga turun ke bumi menjadi manusia dan mati tanpa dosa sampai di akhir hidupnya, dan dia bangkit lalu diangkat ke surga, dan dia berjanji akan datang lagi menyelesaikan semua pengadilan di dunia. Mengenai Yohanes 1 ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Itu tadi yang Bang Jumaya. Iya. Ini pertanyaan kepada siapa Bang Juma? Kepada Yohanes Pembaptis. Iya, Yohanes Pembaptis yang ditanya ya. Iya. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau nabi yang akan datang? Dia menjawab, bukan. Ayat 22. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Jadi ada yang mengutus mereka yang bertanya ini. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, inilah jawaban Yohanes kepada mereka. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi Yesaya sekitar 1400 tahun sebelumnya, sebelum kejadian ini, sudah menuliskan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Suara itu adalah Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis menyebut dirinya ada suara yang berseru-seru, itulah dirinya. Yesaya sudah menuliskan tentang saya, itu maksudnya. 24. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Siapa ini kira-kira? Yesus. Cuma tahu nggak? Iya, Yesus. berdiri dia di situ. Ya. Jadi nggak pamer dia kehebatannya, dia seolah-olah orang awam gitu. Oke. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Maksudnya sangat hormat, dia sangat besar, aku ini kecil dibanding dia. Iya. Hal yang terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis Yesus. Jadi Yohanes yang membaptis Yesus, Yohanes bersaksi bahwa membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Nah, kalau aku membaptis dengan air, tetapi dia nanti akan membaptis dengan roh. Apa mau bukti Yesus membaptis dengan roh? Nanti setelah datang kedua kalinya Pak Pendeta, bukan sekarang. Sebelum datang kedua kali sudah membaptis dengan roh. Boleh, silakan Ada ditunjukkan. syaratnya. Silakan. Nah, umat Kristen perlu tahu ini. Ada yang dalilnya di bertanya mana? begini. Silakan, Pak Apakah Pendeta. maksudnya dibaptis dengan roh dan api? Mereka tidak paham ini. Yang dibaptis dengan roh dengan api adalah mereka-mereka yang sudah dibaptis oleh Yesus sendiri dan tidak akan berdosa lagi seumur hidupnya sampai mati. Siapakah itu? Ke-12 rasul itu. Mungkin ada yang bersama mereka. Kemudian tunggu dulu, ada yang bersama mereka. Waktu mereka ini ditinggalkan oleh Yesus di Bukit Zaitun, Yesus terangkat ke surga. Malaikat mengatakan, mengapa kamu masih terdiam tercengang di sini? Kau melihat Yesus itu terangkat seperti itu juga, dia nanti akan turun di tempat ini juga. Lalu mereka pergi ke satu rumah, mereka berkumpul 10 hari lamanya berdoa. Di akhir dari 10 hari itu, baru mereka kecurahan Roh Kudus, lidah-lidah api di atas kepalanya, dan mereka bisa berbicara dalam bahasa mereka, tetapi semua dunia mengakui bahasa yang mereka lakukan itu bahasaku. Kalau ada orang Batak di situ, bahasa Batak ku dengar. Ada orang Inggris, bahasa Inggris ku dengar. Itu bahasa roh yang mereka miliki. Dan boleh kita telusuri sampai di akhir hidup mereka ini,
ada yang mati disalibkan juga terbalik, ada yang digoreng, dicincang, ada yang dibuat di Pulau Patmos, di satu pulau kecil dikurungin. Mereka ini tidak ada yang mati sampai akhir dosanya, sampai akhir hidupnya. Terima kasih. Iya. Oke, iya. Makasih. Mohon izin Gurunda. Kita untuk masuk ke sesi yang ketiga, kita akan tiktokan aja ya, Gurunda ya. Dan ini saya moderator hanya membatasi ketika masing-masing keluar dari konteks dan tidak menjawab pertanyaan itu. Jadi silakan Gurunda dan juga Pak Pendeta untuk tiktokan supaya mendapatkan poin daripada pertanyaan masing-masing. Gitu. Silakan Gurunda. Izin dikasih 30 menit aja tiktokannya. Nanti Iya, tanya jawab tiktokan lagi. 30 menit. Iya, silakan. Jelaskan dulu mengenai tiktokan. Mohon maaf saya kurang TikTokan paham. itu saling bersautan untuk menjawab, tidak ada timer waktu, setengah jam, jadi TikTokan saling menjawab, boleh langsung menanggapi. Silakan. Mohon maaf kalau di sini nanti saya terus terang mungkin saya akan mundur kalau bersoal jawab, karena saya lihat selama ini udah 3 kali saya ikuti debat seperti ini dicurangi oleh moderator. Waktu saya bicara dipotong. Nah, ini saling sambar ini. Bentar, ini ada moderator Kristen juga, Bu Karyana. Nanti Bu Karyana Ada yang ini. Iya, masing-masing ada moderator. Ngalir biasa. Biarpun dipotong, kalau memang kita udah konsep kuasai nggak masalah. Iya, Silakan. jadi setengah jam ini TikTokan. Jadi kalau misalkan masih menjawab, silakan. Yang penting tidak keluar tema itu. Baik, kami juga kepada Gurunda memotong ketika Gurunda keluar dari tema. Silakan Gurunda. Iya, baik. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Pak Pendeta tadi mengatakan bahwasanya Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Lalu kemudian yang berseru-seru di padang gurun itu adalah beliau, dan yang berdiri di tengah-tengah mereka juga adalah Kristus atau Mesias yang adalah Yesusnya. Kita belum sampai kepada poin yang ketiga, yaitu Nabi yang akan datang. Nah ini Pak Pendeta mohon dijelaskan, karena Yesus sudah ada di situ. Bukan Nabi yang akan datang Yesus, karena dia sudah ada di tengah-tengah berdiri. Ya. Jadi Nabi yang akan datang ini menurut Bapak berdasarkan dalil, mohon dijelaskan, silakan. Ya. Jadi ada banyak nabi yang tertulis di Alkitab, namanya sudah populer sekarang ini, tapi di masanya mereka ditolak dan tidak dikenal dunia. Bahkan Israel sendiri tidak mengenal dia nabi. Jadi Nabi kalau ada akan nabi datang, mengaku-ngaku, mohon maaf, kalau saya bicara jangan disambari dulu. Kalau ada nabi mengaku-ngaku bahwa dirinya nabi, itu nabi palsu. Nabi yang Tapi akan dari datang, Pak. percakapannya, berita yang disampaikan adalah informasi dari surga untuk keselamatan dunia. Dari percakapannya, orang-orang Nabi yang akan datang, bukan Nabi yang sudah datang, yang akan datang. Sabar dulu. Anda ini pondasi saja belum memahami, makanya bertanya mengenai Alkitab harus kuat pondasi supaya tahu ke depannya seperti apa. Sudah jelas itu, Pak. Nabi yang akan datang. Bagaimana kita mengetahui Nabi yang akan datang kalau tidak kenal Nabi sebelumnya? Definisi Nabi aja kita berbeda. Nggak tahu Nabi yang akan datang seperti apa. Nabi yang lalu pun nggak ngerti. Kujelasin dulu Nabi yang sudah berlalu. Nabi yang akan datang, Pak. Jangan Nabi yang berlalu. Itu cara Anda untuk menyembunyikan identitas Nabi yang akan datang. Kamu bertanya perkalian, penjumlahan aja belum bisa itu kira-kira. Jangan terlalu lebay, saudaraku. Jelaskan aja Nabi yang akan datang. Silakan. Nabi yang akan datang itu masih banyak nabi di atas Yesus ya. Hah? Bingung kau Berarti kan? setelah Yesus masih ada Nabi? Masih banyak. Ada Ya. dalil, silakan kasih dalilnya. Ya. Jadi Tolong kasih dalil. dikatakan di Alkitab bahwa mereka yang diurapi, 2 orang yang diurapi itu akan menjelaskan semuanya, termasuk juga roh Elia. Makanya roh Elia yang Anda tanyakan. Roh Elia itu sudah berlalu. Yang akan datang, Pak Pendeta. Itu menurutmu, aku yang paham Alkitabku. Di masa ke depan, Elia sebelum itu siapa? kedatangan Yesus yang kedua kali akan ada roh Elia. Sebelum Pendeta. kedatangan Yesus yang kedua kali, mohon Pak maaf Pendeta, saya mundur Anda nih. baca. Kalau Raki ngomong saya mundur. Ini TikTokan, Pak. Jangan emosian.
Matius Enggak, 11 nomor 14, Elia yang ditunggu itu adalah Yohanes Pembaptis. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus, Pak. Udah. Sudah saya menjawab. Nah, terus Elia yang Anda Saya maksud ngomong yang jangan mana? ditabrak ya. Ya, Jangan ditabrak ya. siap. Roh Elia itu 2 kali. Setiap ada kedatangan besar dari surga, harus ada Elia yang menuntun kepada kebenaran. Sekali itu di masa Yohanes Pembaptis, sekali masa yang akan datang. Akan datang Yesus kedua kali. Elia atau siapa yang datang lagi? Roh Elia ditulis di Alkitab. Berarti Elia datang lagi akan datang. bersama dengan Iya. Yesus. Iya, makanya kasihan melihat kalian pondasi aja Oke. belum kuat ku bilang. Tolong kasih dalilnya, Pak. Silakan. Tanya semua teologi Kristen bahwa roh Elia akan datang sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Tolong kasih dalil. Tolong itu Karyana bantu di mana dikatakan bahwa ayat Alkitabnya bahwa dia akan menyelesaikan semua menuntun kepada kebenaran. Artinya rahasia yang ada di Alkitab ini tidak lagi rahasia. Dia membongkar semuanya sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Ayatnya ada itu. Ya, silakan dibantu Bu Karyana. Silakan dibantu Bu Mungkin Karyana. searching roh Elia gitu. Ada. Jadi sudah roh berubah. Elia itu 2 kali. Yang Nabi Elia akan yang datang dulu. ini, Pak. Bang Nabi Juma. yang ya, silakan. Saya mau bertanya, Elia yang sebenarnya bisa jelaskan nggak? Elia yang sudah naik Saya baca terangkat ya. ke surga. Ini kan Nabi yang akan datang, Pak. Kok jadi roh? Bacakan. Silakan dibaca. Ini saya baca mungkin ini nyambung ya. Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dan roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kuasa Elia ada padanya, bukan Elia yang lama, tapi kuasa Elia itu. Yang akan datang. Pertanyaanku, Bang Juma, jelaskan dulu kuasa Elia yang pernah terjadi di bumi. Pak Kalau kau mengerti Pendeta, hukum Taurat. Pak Pendeta, Elia itu sudah pernah datang dan terangkat ke langit. Oke. Yesus juga pernah bertemu dengan Elia di atas bukit bersama Yakobus dan 1 orang lagi muridnya. Tapi Nabi yang akan datang, Pak. Nabi, bukan roh. Bang Juma, coba jelaskan apa yang istimewa dengan Elia sehingga Elia sampai 2 kali akan datang di zaman Yesus dan di zaman kedatangannya kedua kali. Elia yang lama itu seperti apa? Tolong jelaskan. Elia sudah pernah datang, Pak. Diterangkan di kitab Raja-Raja itu sudah pernah datang Elianya. Oke. Ada di Al-Quran nggak? Dijelaskan. Pak, ini Ada nggak Nabi di yang Al-Quran dijelaskan mengenai Nabi Elia? yang akan datang, Nabi yang akan datang. Jangan lari ke roh, jangan datang ke Elia. Masa Bapak mengatakan bahwa 2 kali datang Elia, baru Yesus juga 2 kali, berarti bukan cuma Yesus yang datang kedua kali dong kalau begitu. Kita jangan jadi tidak akan paham, nanti ku jelasin pun tidak akan paham kalau iya, tidak silakan. tahu sejarahnya. Silakan saudaraku, silakan Anda jelaskan seorang nabi. Kalau nabi itu manusia, Pak, bukan roh saja. Seorang nabi, dan itu akan datang bukan zaman Yesus, karena Yesus itu adalah Mesias Kristus, dan Elia di situ adalah Yohanes Pembaptis. Ini tokoh yang satu ini. Nabi yang akan datang itu yang mana? Jangan bingung loh. Jadi kasihan saya melihat. Kenapa? Saya pun kasihan melihat Bapak. Sejarahnya Elia yang asli pun tidak paham. Tidak perlu. Apa yang istimewa dengan Elia? Tidak Kenapa perlu, harus Pak. pakai Elia mau datang Yohanes Yesus? Yohanes 1 data 19:21 bahkan sampai kepada Yohanes membaptis Yesus pun kita sudah uraikan, Bapak yang menguraikan tadi kan. Nah, yang ditanya di sini Nabi yang akan datang itu siapa? Saya balik tanya. Saya tidak akan jelaskan perkalian kalau belum paham penjumlahan. Jangan terlalu lebay. Jangan menutupi kelemahan dengan bahasa-bahasa Hal tinggi. yang mendasar aja belum bisa. Saya cuma minta Nabi yang akan datang diterangkan berdasarkan dalil itu mana komitmen Anda untuk menjelaskan itu mana? Ini saya belum bertanya yang berat-berat, Pak. Masih bertanyaan Berdasarkan sederhana. Al-Quran, apa yang terhubung dengan nama Elia? Tolong jelaskan. Tidak Bukan ada berdasarkan hubungannya. Alkitab. Berdasarkan Sahabatku, Al-Quran. saudaraku,
tidak ada hubungannya. Kalau di Al-Quran Muhammad dikatakan Rasul wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, titik. Gak perlu lagi kita membelokkan kasus ini. Oh, kenapa Elia? Nanti lari lagi nanti menjelaskan yang lain. No. Kita mencari nabi yang akan datang. Bersyukur Bapak saya jadikan referensi kitabnya untuk menelaah ini. Kalau langsung ke Al-Quran kan nanti tidak enak jadinya. Ini saya minta Jadi di begini, kitab Anda loh. Kitab Anda loh. Mana kitab Anda itu? Di kitab Anda. Tolong terangkan ke Kalau kami. kitab saya, dengarkan saya menjelaskan. Dari tadi saya tunggu, tapi Anda Elia, kenapa Elia? Ada apa dengan Elia? Nah, tadi udah dibacakan Silakan. oleh Karyana Silakan bahwa saudara. kuasa Elia yang dahulu itu akan muncul di zaman Yesus dan akan muncul di zaman kedatangannya yang kedua kali. Emang ada apa dengan Elia? Kenapa harus Elia dibuat? Kenapa enggak roh Musa? Atau Nabi roh yang akan Muhammad datang, misalnya? Pak, bukan roh yang datang. Nabi. Yang tertulis di Alkitab kami kuasa Elia. Yang Jangan tertulis paksa, di ya. kitab saudara Yohanes 1 itu adalah nabi. Jangan lari, Pak. Jangan lari. Jangan menyembunyikan Saya identitas. baca ulang kalau begitu. Iya, Memang Anda silakan. ini susah. Saya baca ulang. Iya, silakan Pak, silakan. Saya menghargai. Yohanes 1 ayat 19. Ya, sambil Coba, lihat coba. layar teman-teman biar komalnya kuat, agak goyang nih ya, lopornya digas. Yuk. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka katanya kepadanya, siapakah engkau? Sampai selesai ku baca nanti nggak ada di sini Nabi Elia ditulis. Iya memang nggak ada, karena memang bukan Elia yang datang, Pak. Karena yang dimaksud Elia oleh Yesus sendiri di dalam Matius 11:14 itu, Elia sama dengan Yohanes Pembaptis. Nah, yang sekarang yang kita cari ini adalah nabi yang akan datang. Bapak membaca. Tunjukkan dulu ayatnya itu yang Elia sama dengan Yohanes Pembaptis. Yesus yang mengatakan itu Matius 11 nomor 14. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Silakan Anda baca. Ayatnya mana? Silakan. Matius 11 nomor ayat 14. 4. 14 Indah. Gerah saya mau mandi. Bahkan Yesus mengatakan sendiri dengan lisannya bahwa Elia yang dimaksud itu adalah Yohanes Pembaptis di Matius 17 nomor 10 sampai nomor 12. Matius 14 ya? 11 nomor 14. Itu perkataan 11 Yesus. nomor 14. Saya baca. Nomor 14. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Iya, siapa di situ? Gantian Belum saya tahu. bertanya. Yohanes Pembaptis. Enggak, dengar dulu. Silakan. Di sini kan belum ada dikatakan begitu. Jangan nambah-nambahi dulu. Makanya Pak. Silakan. Anda baca dari data sebelum dan sesudahnya. Dan Silakan. jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Berarti ada Elia zaman dahulu kan? Ya. Ada lagi Elia yang akan datang. Ya, siapa itu? Menurut Yesus. Elia yang zaman dulu harus kenal dulu. Ada nggak di Al-Quranmu? Ya Allah ya Karim. Pak, enggak usah pakai sandiwara. Ini saya bantu. Matius 17 nomor Tidak ada, 10, nomor 11, nomor 12, Elia itu sama dengan Yohanes Pembaptis. Jadi ini udah lari dari penginapan Yesus yang hukum mengatakan Taurat. itu. Iya. Moderator. Nabi Ini yang lari akan dari Beda, datang. Pak, beda. penggelapan Nabi hukum yang- Taurat. Beda. Kok jadi masalah Nabi? Saya sudah jawab tadi. Nabi yang akan Setelah datang Musa. inilah yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Paulus enggak masuk dalam golongan ini. Kalau Anda masih kurang data, silakan Matius 17, nomor 10, nomor 11, nomor Bukan kurang 12. data. Untuk apa Anda mempunyai data banyak tapi tidak mengerti? Pengertiannya yang berharga, bro.
Ya justru karena itu saudaraku, saya minta Anda mengerti. Anda yang tidak Ada orang ngerti. detil jadi hafal tapi nggak tahu artinya. Kalau tidak menghafal, bagaimana mau paham? Saya pengertiannya bro. Iya, kalau pengertian Ayatnya berarti nggak coba saya coba ingat-ingat. coba Matius 11 nomor 14 itu dia di situ siapa? Saya baca. Nah, coba Dan silakan. jika kamu menerimanya, mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Itu ada di situ Nabi dibuat. Nabinya Tambahin. nabinya bukan itu maksudnya. Bapak kan mengatakan Dulu, bahwasanya apa yang tertulis saja dulu turutin. Apa yang tertulis? Apa perlu kubaca yang lain? kan ada 3 Pak Pendeta. Yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Mesias Kristus, yang ketiga Nabi yang akan datang. Ini lari Elia, dari pokok bahasan loh. Penggenapan hukum Taurat. penggenapannya ini ketahuan siapa Nabi yang Tadi akan sudah datang. dijawab. Itulah yang menggenapi, itulah yang menjelaskan Torah. Apakah di hukum Taurat yang digenapi Muhammad? Supaya saya jelaskan apa yang digenapi Yesus. Tunggu dulu, jangan ke situ dulu, abangku, jangan ke situ dulu, jangan timpang dalam kita menjelaskan materi ini. Arah pembicaraan kemana? Yang penting jangan lari dari judul. Pertanyaan Anda sudah lari dari judul. Enggak, masalahnya Taurat itu kan sudah dijelaskan tuh di dalam Al-Quran, surah Al-Ahqaf ayat 12 kan Ini gitu. menghabiskan energi seperti ini bicara kalau moderator tidak jujur. Kenapa? Moderator tadi lari dari pokok bahasan out. Moderatornya Bu Karyana, Ito Karyana moderatornya, Pak Pendeta. Tadi moderator bukan suara Karyana aku dengar. Karyana sama Gus Miftah berdua. Gus Miftah itu Iya, bagian ini timer. mohon izin, Tolong. ya mohon izin saya motong. Kalau Ini lari Pak dari Pendeta penggelapan Guru hukum Taurat mohon itu izin. apakah perjanjian baru atau Quran? Mohon izin, ya mohon izin Pak Pendeta. Yang menggenapi itu Nabi yang akan datang Pak Pendeta. Santai aja, santai. Santai aja, santai aja, Kasih santai. saya waktu. Ya, Saya Jangan akan membaca baca-baca di Alkitab. bawah ketikan. Dengerin. nomor 7-nya coba Di Anda dalam baca. Matius 5 mulai dari ayat 17. Saya mau membuktikan bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Bagus. Pak. Kalau Bapak mau lari ke situ. Ini Bapak keteteran betulan kalau bahas itu. Sesuai dengan judul, malah Elia aja nggak kau ngerti. Nabi yang aslinya seperti akan apa. datang. Berarti kita anggap Bapak nggak ngerti Nabi yang akan datang Pak ya. Yang akan mengajarkan penyempurnaan Karena ada hukum yang Taurat. dahulu Elia yang akan datang 2 kali lagi. 2 kali lagi akan datang. Iya, Elianya sudah datang di tengah-tengah mereka Pak. Yohanes Pembaptis. Itu sekali. Elia aslinya kedua sudah kali pernah di mana? datang di Saman Raja-Raja, di pengkhotbah juga diceritakan. Itu nggak Jadi bisa begini ya. dipungkiri. Elia sebelum naik ke surga, sudah Sebenarnya ada datang. 3 kali. Berubah lagi. Pertama, dengar dulu. Elia yang asli belum ada disebut tentang kehebatannya dia. Tapi setelah Elia yang kedua, tetapi kuasa Elia itu katanya di kedatangan Yesus yang kedua, Elia yang sudah lama. Makanya aku tanya, ada apa keistimewaannya Elia? Kenapa bukan kuasa Musa yang dibilang? Kan Paham Elia nggak yang itu? Elia sebagai petunjuk jalan yang berseru-seru kemudian di padang gurun yang adalah Yohanes Pembaptis. Elia turun untuk membaptis Yesus. Itu kan pengakuan Yesus sendiri. Coba Anda baca di Matius Dengan Matius kata lain 11-nya. begini. Kuasa Elia itu selalu pembuka jalan. Ya, Yohanes lah itu. Yohanes lah Nanti itu. pun di hari yang akan datang, kedatangan Yesus yang kedua kali, pembuka jalan maksudnya di situ semua isi Alkitab ini ada banyak rahasia di sini akan terbuka oleh Dia. Mungkin seseorang, tapi rohnya itu ada sama dia, kuasa itu ada. Ya, kepada nabi itulah. Nah, siapa nabi itu? Kalau aku bilang nanti umat Kristen juga punya. Ya, siapa? Yang mengerti. yang mengerti. Yang Pak Pompom mengerti nabinya, firman. Luga Tambunan. Gak usah sebut. Gak usah Gak sebut. usah sebut namanya. Ya. Gak usah sebut namanya. Yang mengerti firman. Ada syaratnya. Elia yang terakhir yang akan datang itu dia bisa membuka semua rahasia isi Alkitab. Siapakah itu yang bisa? Dialah dia. Jadi Elia lagi yang datang sebagai nabi yang akan datang. Iya. Di mana Masih dalilnya? ada lagi. Makanya bro, Karyana feedback, suara Bu Karyana feedback. Di mana dalilnya ada itu, Pak? berbagai-bagai nabi sebelum Musa, sebelum Yesus, sesudah Musa, sebelum Yesus. Masih banyak nabi. Dipikir kalian hanya satu orang.
Ya, Banyak sekarang lagi. Udah aku sebut tadi namanya. seorang nabi yang akan datang itu cuma seorang aja, Pak, bukan 2 atau 3. Ini versimu, versi Al-Quran. Loh, orang Yahudi Jadi kamu ini yang jadi sekarang- acuan itu orang Yahudi. Maaf bro, kamu ini sekarang berdiri 2 kaki, kakimu satu di Al-Quran, satu di Alkitab. Ya, saya kau berdiskusi buat dengan pertanyaan berdasarkan Al-Quran, Saya menanyakan diskusi Alkitab. dengan Pak Pendeta, Enggak, di awal pembukaan tadi saya sudah menutup pembukaan dan penutup bahwa nabi penutup yang mengajarkan kemudian segala hukum-hukum keadilan dan pengisapan dosa itu adalah Nabi Muhammad. Nah, saya ingin membantu Bapak untuk menolak itu. Buktikan bahwa bukan Nabi Muhammad dengan cara Anda menunjukkan nabi terakhir atau nabi yang akan datang setelah Yesus itu siapa? Kan Yesus menerangkan di Matius 11 nomor 7. Di situ diterangkan bahwasanya Yesus menjelaskan tentang Yohanes Pembaptis. Nah, ternyata Yohanes Pembaptis diurai oleh Yesus. Diurai oleh Yesus bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Nah, Elia adalah Yohanes Pembaptis. Yesus adalah Mesias. Nabi yang akan datang ini siapa? Masa Elia lagi, Pak? Kekeliruanmu ada 2, bahkan 3 kekeliruanmu. Silakan. Elia yang pertama kamu tidak tahu, Elia yang kedua kamu tahu, itulah Yohanes. Elia yang ketiga akan datang lagi juga nggak tahu. Saya mau jelaskan, harus paham dulu Elia yang pertama, yang aslinya. Silakan. Kuasanya itu yang datang kepada Yohanes, kuasanya itu yang datang kepada yang akan datang. Jadi Ya, ada terserah. 2 kali nanti roh Elia. Itu Terserah, dia. Pak. Kristen tahu itu, kalau itu semua tahu Kristen. Ada lagi Abang roh ini- Elia yang akan datang. Abang sebelum ini pernah kedatangan nggak? Yesus kedua kali. Pernah nggak mengetahui atau mempelajari bahwa pada zaman Yesus di situ ada Yohanes Pembaptis, di situ juga ada Elia yang asli datang? Nggak ada itu, nggak ada itu. Nggak ada. Kalau ada Nggak gimana? ada. Kalau ada Anda gimana, Bang? keliru. Anda Kalau ada keliru. gimana? Kalau ada, Tunjukkan, buktikan. Tidak ada itu di Silakan. Alkitab. silakan Anda baca Matius 17 nomor 1 sampai 13. Silakan Anda baca Markus 9 nomor 2 sampai nomor 13. Yang lain silakan simak. Silakan. Coba dengarin. Ya, silakan, Kristen Pak. yang mana yang mengakui ada 2 kali datang Elia, yang pertama itu datang lagi dia? Bukan. Tidak Silakan, ada Pak, Kristen baca. yang mengakui itu. Silakan aja baca Markus Markus 9. berapa? Markus 9 Markus nomor berapa, 2 Bang Iman? sampai nomor 13. Silakan. Dibaca, Oke. dibaca. Silakan. Saya baca. Judulnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Ingat ya, ini Ya, saya Markus kasih 9. ya, ada 3 kitab Anda yang mencatat itu, Markus, kemudian Matius, kemudian Lukas, ada 3. Itu Silakan. penglihatannya 3 murid Yesus itu. Ada Elia hidup di sorga. Silakan Anda baca, silakan Anda baca. Baca itu. Silakan. Baca. Oke. Mulai 2 ya. Iya. 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama 3 murid. dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. 3. Stop, Dan stop dulu, pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melantang pakaian seperti itu. Mengelantang. 4. Maka Stop nampaklah dulu. kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Dulu. Keduanya sudah berbicara dengan Yesus. Gimana, Pak? Lanjut, Gimana? Dengarkan saya itu. lanjut. Saya mau jelaskan. Apa limit saya ya? Gimana? Dengarkan saya. Enggak, suara Bu Karyana yang feedback, suaranya mantul Bu Karyana. Dibenerin dulu Bu Karyana. Biar enak. Oke, lanjut, lanjut. Saya jelaskan ayat itu, tunggu dulu. Iya, Ini silakan, cuma silakan. kasihan nih. Jadi Yesus setelah lahir dia ke dunia jadi manusia biasa, ada murid-muridnya, diseleksilah di antara muridnya ini hanya 3 yang boleh melihat kemuliaannya. Yakobus, Yohanes dan Petrus. Petrus. Ya. Yesus menunjukkan kemuliaannya karena kalau dalam keadaan langsung ditunjukkan kemuliaannya maka manusia dosa akan mati semua. Nah, jadi Yesus menunjukkan dengan cara mimpi. Jadi pada saat mereka ini bertiga tertidur, Yesus menampakkan kemuliaannya. Pada saat dinampakkan kemuliaannya dengan baju yang
terang tadi, di situ ada Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Yesus, mereka lihat. Di mana itu? Di surga kan? Kok di surga? Baca ulang. Memang tidak dikatakan di surga. Berarti Anda ngarang. Jangan ngarang, Pak. Kitab Kasian deh Anda lo. Lukas 9 nomor 28 36. Matius dulu, Pak, ulang. 17 Baca ulang. nomor 1 sampai 13. Markus 9 2 Ya, sampai benar 13. Ini membuktikan Bang Juma. Sebentar, Enggak ada sebentar. tidur, enggak ada mimpi, enggak ada surga. Jangan ngadi-ngadi dong. Aduh, Pak Pendeta ini gimana sih? Saya mendahului Kan dikatakan di ceritanya, sini ya. tidak seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Nggak ada di dunia ini. Di Ya, surga ini di itu. mana? Ya, Berarti itu di di neraka, di surga. lantang. Bukan di surga, bukan berarti ketika dikatakan tidak ada seorang pun yang tampan seperti Bang Suma di bumi ini. Berarti saya di surga gitu. Jangan Itu bukti pakai Musa dan jangan Elia jangan pakai bercakap-cakap bahasa-bahasa di ini, surga. jangan pakai bahasa-bahasa aneh gitu loh. Jangan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Saya mau tanya Bang Juma. Apalagi, Pak? Mau tanya Bang Silakan. Juma. Iya. Elia dan Musa itu di mana sekarang? Ya Allah ya Karim. Ya Surga. Allah Di ya, dalam kubur atau di surga? Jawab. ya Allah ya Karim. Katanya Pak Pendeta Elia bakal datang. Datang di mana? Di bumi kan? Ngapain lagi bahas itu, Pak? Kalau nggak sanggup, boleh. Kalau Anda sanggup. Di mana Bang Juma? Di mana Elia? Terlalu jauh. Kasihan saya lihat. Nggak ngerti. Pak Pendeta ini. Jadi ini membuktikan kepada yang tiga murid itu bahwa Yesus itu sedang berada di surga karena mereka tahu Elia sudah di surga. Mereka tahu Musa sudah di surga. Aduh, ngapain naik ke gunung? Boleh saya tanggapi, boleh? Boleh. Ya silakan. Pak Pendeta Anda sanggup, Oke. silakan. Empat. Enggak, udah pas dia bilang. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Nampak. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Yesus di mana saat Yes, itu? apakah Musa? Yesus di mana? Kapan Yesus bertemu dengan Musa kalau nggak di surga? Iya, itu datang di situ. Makanya apa Pendeta? Kasihan banget deh lo. Itu di dalam mimpi bertiga bermimpi. Di mana dikatakan mimpi di Baca sana? ayat berikutnya, baca ayat berikutnya. Coba, silakan Anda baca, silakan. Ya. Silakan. Oke, saya baca. 5. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini, di surga maksudnya. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ini dalam mimpi Petrus ya. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terus? Kata Bapak. Ya, Terus? Ya, dan sekoyong-koyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang Katanya diri. di surga, katanya di surga. Terus. Katanya di surga. Ternyata tertidur dari tadi. Katanya di surga. 9, stop. Katanya Pada di waktu surga. mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun yang telah melihat itu. Ya, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Ya, mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka yang apa dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Mereka nggak mengerti. Lalu mereka bertanya kepada, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Elia sudah 12. datang dahulu. Jawab Habis Yesus, itu memang Elia Mesias. akan datang dahulu dan memuliakan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Terus Nabi yang Sampai akan 12 datang. saja ya. Iya. Terus Ya, Nabi yang 13. akan datang. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Oke. Oke? Sudah ada Elia kan? Udah nampak Elia, Bentar, udah nampak Yohanes Pembaptis, udah nampak Kristus. Markus 9 ayat 2 sampai 13. ayat 13. Markus 9.
Iya, Ya. Markus Markus 9, 2 9, sampai 2 13. sampai 13. Ya, Jadi lanjut, nggak lanjut. pernah bertemu. Jadi Musa Nabi, tidak pernah bertemu Nabi yang- Yesus kalau nggak di surga. jadi Nabi yang akan datang gimana? Dibahas nggak nih? Bisa ini Nabi yang kok akan datang tambahin. nih? Ini kayaknya Karyana, ini kan suatu Yesus di bukit. Turunlah Musa dan Elia mendatangi Yesus. Betul Bu Darbi. Betul Bu Darbi. Boleh nongok kita loh. Jangan gitu lah. Mana di surga ini Karyana, Pak Pendeta? Jangan kau toko-toko, jangan kau toko-toko Karyana, jangan toko-toko Pak Pendeta Ringo-Ringo. Ini di bumi nih, waktu di bukit itu didatangi Musa lah, didatangi Elia lah, Yesus dalam cahaya. Ah, ya kan? Empat jempol buat Terbangunlah Buddha. murid-muridnya, ditengok lah itu, Kapan? kok bercahaya? Siapa itu? Sebentar ya, boleh diam ya, Begitu loh sebentar ya. sayang. Betul. Maaf. Bentar. Saya baca dulu ya, ini Alkitab, saya nggak tafsirkan. Di dalam Lukas 9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus 1, Yohanes 2, Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Di waktu berdoa ya. Waktu Yesus berdoa, mereka ini bertiga ngapain? Iya berdoa. Kalau Waktu murid-muridnya Yesus lagi berdoa. tidur, lagi tidur mereka, terbangun. Aduh. Kira-kira nih, ketika ia sedang berdoa, ia siapa? Yesus kan? Rupa wajahnya Besar. berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dilihat oleh bertiga. Tiga-tiganya. Iya. Ya, Iya. muridnya itu. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Dilihat oleh Oleh yang tiga orang. keduanya menampakkan diri, Musa dan Elia. Yes. Maksudnya keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara Iya. tentang Kan tujuan datang ke bukit itu, kepergiannya. bukan di surga itu. Di bukit Sebentar itu kan? dulu. Bukan. Sorry ya. Bukan di Terus kan surga. nggak tahu keluar saya. Diperlihatkan. Bukan di surga Pak Pendeta. Diteruskan dulu atau saya keluar? Ejakulasi dini Teruskan, itu teruskan. namanya. Cepat kali Dulu keluar. ya, iya gitu. Kalian harus penasaran. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, Jangan emosi Pak Pendeta, jangan emosi. Baca tiga-tiganya, baca nomor tiga-tiganya. mereka melihat siapa? Yesus dalam kemuliaannya. Baca tiga-tiganya. Nomor tiga-tiganya silakan. Ayat Tiga-tiga. ini Lukas 9 ayat 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya tertidur, dan ketika mereka terbangun melihat Yesus apa nih? Terbangun melihat Yesus dalam kemuliaannya. Pertanyaan, Tiga-tiganya dong. siapakah di bumi ini yang sanggup melihat Yesus dengan kemuliaannya? Enggak ada hubungannya. Nomor Siapa? tiga-tiganya. Muridnya yang tadi, muridnya. Yakobus. Tidak langsung kan? Harus Betul. tidur dulu di dalam mimpi, kau bisa lihat bro, kata Yesus. Enggak, baca tiga-tiganya Pak Iya. Pendeta. Jangan bikin malu jemaat. Dua orang yang berdiri di dekatnya itu. Sudah bangun di Dan situ? sebentar. Sudah bangun? Dan sabar. Tiga. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Sudah enggak mimpi? Udah tidur lagi kan? udah sadar nih, Iya, udah sadar. Udah sadar. Iya. ya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Di mana itu tempat itu? Di gunung kan? Di bukit Di itu. gunung. Iya, di bukit itu. Dia bermimpi di bukit. Tapi yang dilihat di surga. Enggak bermimpi. Dia berbicara di situ melihat Saya ulangi. Kalau bohong begini mah nggak bagus lah kalau bohong Ketika begini. ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya dan akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Di dalam Mohon tidur izin, dilihat. itu ada yang kelewat Pak Pendeta. Telah, ada telahnya itu.
Ada telahnya itu, mohon izin ya, mohon izin. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Ya, telah tertidur. Setelah Dan kejadian ketika dia mereka tertidur. terbangun, Ah, dan ketika terbangun. mereka Terbangun. dan mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dalam keadaan bangun, oke. Ah, lalu setelah Dan bangun apa yang kedua- mereka lihat? Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, ya. Jadi Yesus tidak bisa menampakkan diri langsung kepada mereka, harus dengan cara demikian. Baca terus Pak, nomor 34-nya di tiga-tiganya. Apa ini? Oke, 34. 33. Ya. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Itu kata siapa? Tetapi kata Petrus, Berarti Petrus